Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS. Kali ini tetap bersama Cikgu. Semoga anak-anakku sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Dalam perjumpaan kali ini kita masih membahas KD Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi dengan materi berjudul Masa Demokrasi Parlementer. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian masa demokrasi parlementer dengan tepat, menjelaskan faktor penyebab seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer dengan tepat, menganalisis perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer secara kritis, menganalisis perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer secara tepat. Pengertian demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang umum digunakan di negara-negara Eropa modern dan sempat digunakan di Indonesia seusai proklamasi kemerdekaan hingga awal demokrasi terpimpin. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Sesuai dengan hasil konferensi meja bundar, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sistem pemerintahan Indonesia dipegang oleh presiden dan menteri-menteri di bawah Perdana Menteri. Ini adalah awal mula dipraktekkannya demokrasi. Secara praktik, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 dengan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin Perdana Menteri. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Akibatnya, program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya, demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan harus berubah menjadi negara serikat, membawa dampak negatif. Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja dari Republik Indonesia Serikat. Adapun wilayah Republik Indonesia Serikat seperti berikut. 1. Negara bagian.
Negara bagian meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. 2. Satuan-satuan kenegaraan. Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. 3. Daerah Swapraja. Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan Republik Indonesia Serikat, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Sebagian negara-negara bagian itu ada yang ingin memisahkan diri dan yang ingin kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya antara lain Darul Islam, Tentara Islam Kartosuwiryo di Jawa Barat, DITII Daud Beureh di Aceh, DITII Amir Patah di Jawa Tengah, dan yang didalangi kolonial Belanda seperti pemberontakan Andi Ajis, APRA di bawah pimpinan Westerling, PRRI dan Permesta, serta pergolakan di berbagai daerah lainnya. Peristiwa-peristiwa politik masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal menjadi sebuah sistem yang diyakini oleh beberapa tokoh besar bangsa Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, di mana demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya dalam politik. Tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Sistem politik pada masa demokrasi liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik. Karena sistem demokrasi liberal menganut sistem multi-partai. Pada masa demokrasi liberal ini terjadi 7 kali pergantian kabinet. Rata-rata masa kepemimpinan kabinet hanya berumur 1 tahun. Adapun peristiwa politik pada masa demokrasi liberal antara lain: A. Terjadi pergolakan di berbagai daerah di Indonesia. B. Gonta-ganti kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah sebagai berikut: Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sosro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sosro Amijoyo II, Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Program-program utama Kabinet Natsir: mengintensifkan usaha untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, menguatkan konsolidasi, serta penyempurnaan struktur dan susunan pemerintahan, menyelesaikan proses penyempurnaan angkatan perang, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat, memusatkan perhatian pada penguatan sistem ekonomi rakyat sebagai pondasi dalam menopang ekonomi nasional. Kabinet Sukiman
26 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini adalah hasil kerjasama antara tokoh Partai Nasional Indonesia Suwiryo dan tokoh Masyumi Sukiman Wiryo Sanjoyo. Masa kerja kabinet ini diwarnai oleh adanya pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo, dan Kahar Muzakkar, serta kebijakan untuk menumpas Partai Komunis Indonesia secara maksimal. Kabinet ini jatuh dikarenakan dibuatnya perjanjian Mutual Security Act atau MSA, yaitu nota kerjasama bantuan militer, ekonomi, dan persenjataan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ahmad Subarjo dengan Dubes Amerika Serikat di Indonesia Merle Cochran. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Wilopo 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet ini berbentuk Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan tingkat keahlian dan spesialisasi dari setiap anggota kabinetnya, dan bukan berdasarkan susunan kepartaian. Masa kerja kabinet ini diwarnai oleh adanya konflik internal di Angkatan Darat yang berpuncak pada peristiwa 17 Oktober 1952 dalam upaya menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen. Kabinet ini jatuh akibat peristiwa Tanjung Morowa, Sumatera Utara, yaitu aksi kekerasan polisi terhadap para petani yang menempati lahan perkebunan asing di Deli. Peristiwa ini menewaskan 5 orang petani. Kabinet Ali Sosro Amijoyo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Program kerja Kabinet Ali Sosro Amijoyo I. 1. Mempersiapkan proses pemilihan umum yang direncanakan akan digelar pada pertengahan tahun 1955. 2. Mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri seperti pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. 3. Melaksanakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan berperan secara langsung dalam perdamaian dunia. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai Maret 1956. Agenda utama Kabinet: 1. Memerintahkan pihak polisi militer untuk menangkap Mr. Jody Gondokusumo sebagai mantan Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali I atas tuduhan korupsi. 2. Melaksanakan pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin. 3. Mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Kabinet Ali Sosro Amijoyo II
20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kebijakan-kebijakan Kabinet. Penandatanganan Undang-Undang Pembatalan Konvensi Meja Bundar yang mengakibatkan berpindahnya aset-aset Belanda ke tangan para pengusaha Tionghoa. Menciptakan gerakan As-Saat dalam rangka melindungi para pengusaha pribumi. Kendala-kendala yang dihadapi Kabinet. Ketidakpuasan daerah terhadap kinerja pemerintah Jakarta dalam pemerataan kesejahteraan. Kondisi negara yang semakin genting akibat separatisme dan konflik antar partai. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Pancakarya atau agenda kerja Kabinet Juanda. 1. Pembentukan Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik. 3. Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan hasil konferensi meja bundar. 4. Memperjuangkan Irian Barat untuk kembali ke wilayah Indonesia. 5. Mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan. Normalisasi keamanan dan ketertiban menjadi agenda utama Kabinet dalam rangka menghadapi pergerakan separatis. Pada masa ini terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957. Masa pemerintahan Kabinet Juanda harus berakhir dengan munculnya berbagai pergolakan daerah dan gerakan separatisme PRRI Permesta. Di samping ketidakstabilan politik, di mana terjadi banyak pergantian kabinet, pemerintah pada masa demokrasi liberal, suatu keberhasilan adalah diselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu untuk pertama kali di Indonesia. Pemilu pertama ini dilaksanakan pada tahun 1955. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah sebagai berikut. 1. Tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu ini ternyata dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Tanggal 15 Desember 1955, pelaksanaannya pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap. Anggota Dewan Konstituante ditetapkan 520 orang. Anggota Dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. Kondisi ekonomi Indonesia.
Kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tentu saja mempengaruhi situasi sosial dan ekonominya. Karena program-program yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan seutuhnya. Di bidang ekonomi antara lain, demi memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun program-program di masa demokrasi liberal itu meliputi Gunting Safrudin, program Benteng, nasionalisasi Dejapas Bank, dan kebijakan ekonomi Alibaba. Gunting Safrudin. Gunting Safrudin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau senering yang diambil Menteri Keuangan Safrudin Prawira Negara pada 20 Maret 1950. Semua uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Hal ini bertujuan guna menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar dan bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Program Benteng. Program Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya, program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing dan malah berdampak negatif terhadap defisit anggaran yang membengkak menjadi 3 miliar pada tahun 1952. Nasionalisasi Dejapas Bank. Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi Dejapas Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Dengan menasionalisasi bank yang semula milik Belanda ini, maka pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Bank Nederland Indisch Eskomto, Maskapai Bank Negara, Bank de National Handelsbank, NP, Bank Umum Negara, NP Nederland Handel Maskapai, Bank Exim, Koninklijke Nederland Indische Luchtvaart Maatschappij, NILM atau Garuda Indonesia. Kebijakan ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba ini melibatkan pengusaha pribumi Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi dan imbalannya mereka akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Kesimpulan, demokrasi liberal sendiri berlangsung selama 9 tahun. Dalam kenyataannya bahwa Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Berbagai macam instabilitas politik, pergolakan daerah, dan gejolak di dalam angkatan perang. Dan akhirnya terjadi pula kemacetan dalam konstituante. Tugas.
Analisalah dan simpulkan mengapa pelaksanaan demokrasi liberal membuat partai-partai jatuh bangun dan masa kerjanya singkat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Apabila membawa dampak positif, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena subscribe gratis. Sampai bertemu lagi dalam vlog-vlog Cikgu selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.